Dewan Pers Semada. We are more than journalists. Karantina mandiri yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir berdampak kepada sebagian besar pelajar Indonesia. Berubahnya sistem belajar memaksa pelajar untuk beradaptasi dengan keadaan. Ruang belajar yang dulunya penuh dengan interaksi langsung bersama teman-teman kelas, kini hanya sebatas ruang kamar sebagai tempat menimba ilmu. Yang mulanya kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka, kini harus menatap layar handphone seharian. Tentunya, kegiatan belajar jadi tidak semenyenangkan dulu. Wajar bila sebagian pelajar merasa jenuh akan kegiatan sehari-hari mereka yang monoton. Sosial media menjadi salah satu pelarian yang mudah diakses selama pandemi. Yang awalnya hanya sebatas pengganti interaksi secara langsung, kini sosial media mengambil bagian besar dalam aktivitas belajar sehari-hari. Para pelajar bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sosial media hanya karena mereka terdistraksi oleh notifikasi saat hendak belajar. Berbagai konten dan video menarik yang tersaji memang dirancang agar pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di sosial media. Sebagai pelajar, tentunya kita harus bisa melihat sisi lain dari sistem ini. Beragamnya jenis konten memudahkan kita untuk mengekspresikan diri di sosial media. Daripada hanya sebatas menjadi penikmat konten orang lain yang kurang bermanfaat, kita bisa mulai membuat konten kita sendiri. Memulai satu hal baru bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, dengan formula yang tepat, kita bisa mengeksplor lebih dari batas kemampuan diri kita. Satu hal yang kita pikir terlalu jauh untuk diraih, nyatanya bisa kita gapai dengan melakukan satu langkah kecil untuk memulai. Sebenarnya, terdapat resep sederhana yang bisa kita praktikkan untuk membantu kita lebih produktif dan bisa mengambil sisi positif dari berbagai hal. Ikuti saja langkah-langkah berikut ini. Siapkan gelas berukuran 500 ml berisi niat dan kemauan. Masukkan 1 sendok kreativitas. Tambahkan 1 cup konsistensi dan semangat. Lalu aduk rata. Taburkan sejumput bubuk keberuntungan. Terakhir, tuangkan 1 sendok susu telak malas. Voila, 1 gelas minuman anti rebahan siap dinikmati. Perlu diingat, bagi sebagian orang, resep ini memiliki efek samping tertentu, yaitu tidak sadarkan diri, kemudian semangat yang meningkat secara tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke babak 2. Isi konten. Konten yang akan kita buat haruslah menarik dan bermanfaat. Selain itu, kita juga harus nyaman dalam membuat konten. Jangan sampai kita memaksakan diri dan berpura-pura menjadi orang lain hanya karena ingin diterima oleh sosial media. Membuat konten sesuai minat kamu tentu bisa memacu dirimu untuk lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif dalam bidang tersebut, sehingga kamu akan terhindar dari kejenuhan dan kebosanan. Manfaatkan potensi diri dan mulailah berbagi. Sekarang ini, kebutuhan pengguna sosial media di kalangan remaja banyak terarah kepada motivasi belajar siswa serta aktivitas menarik yang mengalihkan kejenuhan selama pandemi. Daripada bosan belajar, kamu bisa mengeksplor metode belajar baru lalu bagikan dengan teman sosial mediamu. Daripada menyimpan resep masakanmu untuk dinikmati sendiri, kamu bisa mulai membagikannya ke sosial media. Daripada bosan berolahraga sendirian, tunjukkan kepada sosial media bahwa olahraga itu menyenangkan. Drive to Thrive. Lampaui batasanmu, wujudkan impianmu. Terima kasih.
Dan selamat berjuang kaum pembawa masa depan.